Fakultas Arsitektur dan Desain UPN Veteran Jawa Timur mendapat kehormatan dari Profesor Yohanes Widodo yang bersedia untuk berbicara pada webinar kita kali ini. Tema Design Intention and Representations. Untuk itu, pada kesempatan kali ini webinar akan kita mulai sesaat lagi, terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu presentasi dari Prof. Yohanes Widodo, kemudian sesi yang kedua adalah Q&A atau question and answer. Untuk itu saya minta para partisipan bisa memute ya, semua di mute, tapi video boleh dinyalakan. Mau foto dulu biar rame, dibuka videonya dulu sekarang daripada nanti, mumpung belum tidur. Masih 62 nih, Prof. Ya nggak apa-apa, nanti terakhir lagi. Jadi ini yang awal ada ini. Ada yang nanti yang terakhir. Yes. Oke, kalau gitu saya screen capture yang awal. Ya, screen capture dulu ya. Oke, semua dibuka dulu Biar videonya. melek, bangun. Sahur. Oke. Ahmad Sofwan, Ali Rahmat, Wahyu Triputra, mana videonya? Elang Samudra, Wafiana Roshida. Oke. Saya yakin saya ini ngomong ke manusia bukan ke jin. Dibuka semua videonya. Ali Rahmat mana nih sama Wahyu Triputra? Enggar. Satuannya kosong. Rahman Putra. Kamu kemarin mau beli kos harganya 100 juta. Oke. Saya ambil gambar ya, 1, 2, 3. Yang berikutnya 1, 2. Olivia, lihat kamera. 1, 2, 3. Berikutnya, ini kok pada nggak dibuka semua? Ayo dibuka dulu. Arini, Angelita Sinaga, Rindi, Nur Fadila, Ella Resa, Brian. Saya ambil ya, 1, 2, 3. Yang berikutnya, screen yang keempat, 1, 2, 3. Oke. Oke, bisa mulai. Sebentar, Prof. Saya bacakan dulu sisinya ya, Prof. Nggak usah. Oh, biar kenal. Oke. Biar kenal. Banyak yang ini. Mas Agus bisa tolong di-mute yang partisipannya. Baik. Jadi Prof. Yohanes Widodo ini S1-nya dari Universitas Katolik Parahyangan, tahun 84 ya, Prof. Kemudian Master of Architectural Engineering-nya di Belgia, Katolika Universiteit Leuven, tahun 1988. Kemudian Doctor of Philosophy and Architecture-nya di The University of Tokyo, Jepang. Spesialisasi Prof. Yohanes ini adalah Architectural History, Theory and Criticism, Urban Design dan Urban Studies, kemudian Heritage Conservation and Management, Sustainable Asian City Culture and Architecture, Training and Education in Architecture, Urbanism and Cultural Heritage Management. Banyak sekali riset yang sudah beliau lakukan, kemudian juga menjadi
anggota atau professional affiliation-nya ya Prof, banyak sekali ini. Southeast Asian Cultural Heritage Alliance. Kemudian Asian Academy for Heritage Management, Modern Asian Architecture, Modern Asian Architecture Network, kemudian INTA, International Network for Tropical Architecture, kemudian juga ada LSAI, Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia, Pak Sutrisno Murtioso ini Pak ya. Sumur. Kemudian ya Pak Sumur, kemudian ISPS juga Scientific Committee Member, nanti tahun 2020 ini di Bhopal, India ya, Prof? Iya, kalau bisa ke sana, ya. Belum tentu kalau, bisa. Kalau nggak daring ya. International Seminar on Vernacular Architecture. Jadi itu sekilas masih banyak sebenarnya CV dari Prof. Yohanes Widodo ini. Tetapi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Prof. Yohanes untuk mempresentasikan materinya. Saya kira kurang lebih 60 menit. Cukup Oh, ya, kelamaan. Iya, nggak tahu nanti, tergantung. Baik, Prof. Monggo, silakan. Terima kasih, Bu Ami. Perkenalannya nggak usah diperkenalkan juga nggak apa-apa. Orang sekarang bisa Google sendiri kan. Jadi pertama waktu kayak diminta, itu kan saya teringat kunjungan UPN Vitian ke NUS. Nggak tahu, saya bilang tadi saking lamanya saya sudah lupa pesawat itu kayak apa, airport itu kayak apa, karena nggak pernah ke sana. Jadi dan juga saya tanya siapa audiensnya, katanya campuran ya, mahasiswa arsitektur dan DKV ya. Desain komunikasi visual. Karena background saya arsitek, ya mohon maaf kalau contoh-contohnya lebih banyak arsitektur. Tapi yang ingin saya ceritakan hari ini sebenarnya masalah prinsip. Masalah prinsip sebagai desainer. Ya, apakah itu mendesain barang, benda, interior, bangunan, bahkan kota, sama. Intinya itu apa? Baik, saya mau share screen. Maaf, itu slide-nya pakai bahasa Inggris, saya nggak sempat ganti ke bahasa Indonesia. Tapi ngerti kan ya, mestinya? Nggak masalah ya? Kalau ngerti semua. Ya. Anak milenial, Prof. Ya, oke. Saya kasih banyak gambar aja. Jadi yang topik saya itu sebetulnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu soal niat. Niat dan hasil dari niat itu dicerminkan atau diwujudkan dalam bentuk apa. Nah, arsitektur itu atau desain itu selalu dilandasi dengan niat. Kalau orang niatnya jahat, hasilnya juga jahat. Kalau niatnya baik, hasilnya baik. Nah, kenyataan yang kita hadapi di lingkungan sehari-hari kita itu seperti ini kurang lebih, salah satunya. Ini bukan Photoshop ya. Ini bukan dua foto yang berbeda kemudian digandeng, tapi satu tempat. Ada tembok yang memisahkan antara orang kaya yang tinggal sebelah kanan, yang apartemennya punya kolam renang setiap lantainya, dan orang miskin yang di sebelah kiri, yang hidup untel-untelan. Ya. Paham kan yang begini itu di Surabaya juga banyak, di kota-kota di seluruh dunia banyak. Nah, foto ini memang diambil bukan di Surabaya, jadi jangan usah takut. Ini diambilnya di Amerika Latin, di Brasilia. Tapi kejadian ini sama persis. Ada hotel kayak di Bandung misalnya yang di Ciwok tuh, Ciamplas Walk, saya ingat ada hotel apa itu. Begitu buka jendela, loh, lihat ke bawah, itu slum, umpel-umpelan. Nah, ini persoalan apa yang sebetulnya terjadi di sini? Ya memang secara desain seolah-olah yang bangunan apartemen pakai kolam renang di kanan itu ya bagus gitu desainnya. Karena memenuhi semua syarat. Secara Vitruvius bilang ada apa? Venus tas, utilitas, semua prinsip itu dipenuhi, firmitas, kemudian utilitasnya bagus. Kalau ujian sidang proyek akhir bikin kayak begini, wah dapat A. Hebat itu utilitasnya, bisa bikin kolam renang di atas, sulit. Terus bentuknya mencang-mencong, harus pakai komputer, niru-niru usaha hadid. Ya, oke. Nah itu kan soal niat. Lah yang sebelah kiri itu juga punya niat gitu. Niatnya bukan karena nggak punya duit, nggak punya resources, yang tinggal di kampung itu juga niatnya untuk selamat,
mereka punya anak, mereka punya keinginan, ingin bisa masak di dapur yang nyaman, bisa tidur, tidak kehujanan, kebocoran, tapi karena tidak punya apa-apa, ya maksimal mereka bisa buat ya seperti yang di kiri itu. Nah, sedihnya justru yang sebelah kiri itu diudak-udak terus, digusur. Kenapa? Karena kotor, karena padat, banyak penyakit. Apalagi kalau bilang tanahnya diinginkan oleh kota atau diinginkan oleh pemerintah untuk jadi jalan, atau tanahnya diingat oleh developer untuk jadi perluasan perumahan mewah. Mereka yang tersingkir. Nah, tapi persoalan saya tidak akan bicara soal politik itu, tapi kembali pada basic. Nah, ini sebetulnya ini renungan dari S1 saya. Jadi bukan masalah S3, S1, S2, doktor atau apa. Ini persoalan dasar yang biasanya mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 itu sudah mulai diajarkan. Apa itu, bagaimana niat tadi, intensi itu diterjemahkan menjadi bentuk. Apakah akan menjadi interior, ruang tidur, apakah jadi mebel, apakah jadi bangunan. Roh, besok nyambung deh. Yo, senjang gak roh aku. Oke. Sudah di-mute. Oke. Nah, intention itu diterjemahkan hubungan antara form dan function, bentuk dan fungsi. Itu tuh hubungan bolak-balik. Ya. Jadi, tapi yang mendasari itu semuanya niat. Dan niat itu kalau mau diterjemahkan secara lebih mendetail lagi, itu ada 4. Niat pertama itu istilahnya functional frame. Jadi memberikan rangka pada fungsi. Nah, fungsi itu bisa makan, bisa tidur, bisa berumah tangga, bisa sekolah, sakit, rumah sakit, banyak fungsi itu, dan diberi frame. Itu intensi pertama. Intensi kedua itu kontrol fisik. Jadi secara fisik kita itu ingin nyaman, ingin aman. Jadi harus dibungkus, harus dilindungi, supaya tidak terganggu. Nah, itu istilahnya kontrol fisik, physical control. Niat yang ketiga itu diterjemahkan sebagai social milieu atau lingkungan sosial. Suasana yang guyup rukun, suasana yang bahagia, yang kondusif untuk belajar. Ya, itu social milieu, suasana. Kampus misalnya ya, itu bukan hanya fungsional, memang ada ruang kelas, ruang guru, ada ruang utilitas, itu fungsi. Nah, kontrol itu bangunannya, ada atap, ada dinding, ada jendela, itu semua physical control. Social milieu itu adalah suasana belajar. Bagaimana supaya kampus itu menjadi nyaman dan cocok untuk studi misalnya. Yang keempat itu cultural symbolical, simbol kultur. Karena sekolah itu di Surabaya mungkin nggak sama dengan sekolah itu di Jepang, atau bentuknya sekolah itu di India. Masing-masing ada ekspresinya kan. Apakah itu karena menyangkut kepercayaan, menyangkut budaya, itu unsur estetika masuk di situ. Dasarnya budaya. Nah, ini kalau mau baca lebih dalam, baca itu bukunya Christian Norbert Schulz, Intention in Architecture. Sekarang bisa di-download tuh biasanya gratis. Tapi itu, intensi itu. Nah, kita lihat satu persatu sekarang. Functional frame, secara fungsional. Saya selalu mulai dengan ini, pertanyaan ini. Berapa sih ruang yang dibutuhkan kalau fungsi itu oleh satu orang untuk bisa eksis? Ruang yang dibutuhkan itu sebetulnya tidak lebih dari liang lahat kan? Itu ruang yang kita butuhkan untuk eksistensi kita di dunia. Kalau masih hidup, ukurannya kan tidak lebih besar dari sajadah. Kalau di Jepang itu namanya tatami. Kalau diukur, itu kurang lebih ukurannya adalah 1,80 meter kali 90. Oh, itu sudah leluasa banget itu. Kita punya ukuran sajadah itu berapa sih? Ya kurang lebih ya sekitar 102. Biasa bisa buat sujud itu 120, kurang lebih segitu. Lebarnya mungkin 60 juga cukup. Liang lahat itu sedikit dilebar supaya orang bisa memasukkan badan ke situ. Dan sebelah kanan itu gambar arsitektur dari liang lahat, dari kuburan.
Ya, cara mengubur itu dihadapkan ke kiblat, terus kemudian bisa saja dikasih cekungan atau ditumpuk, ada beberapa variasi. Dan indahnya lagi kuburan Islam itu apa? Itu bisa di-recycling. Jadi nanti seorang cucu itu bisa pakai bekasnya kakeknya, lubang yang sama. Jadi tidak ekspansi terus melebar gitu, seluruh kota Surabaya itu bisa jadi kuburan kalau itu melebar terus. Tapi kalau kuburan Muslim itu enggak, itu bisa terus setelah jadi tanah, ya, bekas-bekas dari kakek atau dari ayah itu bisa digeser ke samping, lalu lubangnya digali lagi, terus dipakai lagi untuk badan yang baru. Nanti anaknya bisa pakai lagi tempat yang sama. Ibu dan bayi bisa dikubur bareng-bareng di satu lubang yang sama. Nah, ini adalah soal etika. Seberapa besar yang namanya efisien dan minimum existence itu. Jadi kalau dalam Islam saya pikir itu jelas sekali itu ya, prinsip itu cuma ada dua di arsitektur itu dan di desain itu. Satu bersih, dua tidak mubazir. Bersih dalam arti lingkungan, dalam arti hati, dalam arti niat, intention. Tidak mubazir itu dalam mewujudkan menggunakan material, menggunakan space, itu tidak berlebih-lebihan. Tidak mengambil hak orang lain. Tapi cukup haknya sendiri. Nah, prinsip ini universal. Kenapa kalau dikembalikan lagi ke gambar tadi yang pertama, mungkin yang rumah mewah yang di kanan itu mengambil hak terlalu banyak. Menggunakan airnya berlebih-lebihan, menggunakan listrik berlebih-lebihan, lebih dari cukup, menggunakan space, material, kemewahan yang berlebih-lebihan, sehingga hak yang sebelah kiri menjadi seperti itu, kehabisan space, kehabisan air, kehabisan listrik, kehabisan rezeki. Karena semuanya kesedot. Itu karena itu. Karena sama seperti kalau parkir, kita parkir mobilnya sengaja ngambil di tengah-tengah dua lahan parkir. Karena apa? Supaya saya leluasa untuk ngambil barang dari supermarket bawa geledekan. Jadi saya nggak mau parkir di satu mobil karena apa? Supaya gerobak saya nggak terdorong atau buka pintunya bisa maksimal. Nah itu kan serakah artinya. Jadi niat yang dilakukan itu dari awal udah harus dinilai dulu secara etis apa itu serakah atau bukan. Nah dalam bentuk arsitektur terjemahannya itu ergonomi. Ya, ukurannya berapa? Karena itu bisa dijadikan besaran, dimensi. Di Bali dia pakai ukuran tangan namanya asta kosala kosali. Diukur tingginya orang tuanya berapa ininya. Jadi kalau bapaknya tinggi untung rumahnya gede. Kalau bapaknya pendek ya umpel-umpelan gitu ya. Kalau anaknya mungkin ya kecil-kecil juga. Tapi itu prinsip bahwa satu keluarga itu mungkin secara tradisional udah dianggap bahwa ya kurang lebih nggak jauh-jauh lah dari orang tuanya sendiri yang dijadikan patokan rumah, proporsi untuk ini apa menurut tradisi ya terus menjadi ukuran badan. Nah, bahkan secara modern kayak Le Corbusier itu juga menggunakan ukuran badan. Kalau kita pakai buku New World Architect Data itu, data arsitek untuk referensi diukur pakai ukuran badan. Jadi maksudnya ukuran-ukuran ini ditetapkan demi efisiensi tadi. Supaya tidak boros, supaya tidak berlebih-lebihan. Sehingga pada saat kita mendesain kamar mandi, misalnya, ya jangan langsung, wah saya mau kamar mandinya 6x6. Ya bisa sih, tapi bukan berarti kebutuhan untuk buang air itu perlu 6x6. Ya, mungkin secara kenyataan 2x1 cukup. Ya, 2 meter persegi. Nah, itu yang menentukan programming. Apakah program itu cukup atau berlebih dan tergantung kebutuhan. Bukan berarti tidak boleh 6x6. Bisa aja kamar mandi itu 4x4. Kalau misalnya kamar mandi itu untuk kursi roda, untuk rumah sakit, untuk orang tua, karena ada yang asistennya supaya kursi roda bisa berputar, sehingga perlu ada studi tentang besaran ruang. Nah, produk juga sama. Apakah ukuran gelas jadi misalnya? prosesnya data primer, Gelas misalnya, cangkir atau meja,
Bisa aja meja untuk direktur itu ukurannya 5 meter kali 3 meter. Karena apa? Karena supaya keren, supaya atau bisa juga mejanya itu kecil, nek direktur dikasih semeter kali 2 kali 60 cm mungkin ya nggak cocok gitu ya. Nah, tapi itu bukan lagi fungsional, itu sudah simbolik tadi, cultural symbolical nanti. Nah, dalam bentuk arsitektur salah satu contoh adalah Jepang ya, yang ruang tatami itu kan dibuat sedemikian rupa atas dasar ukuran tatami. Tatami itu dibuat kayak tikar gitu, tapi di frame. Nah, ukurannya itu sekitar 90 kali 180. Kemudian kayak domino, jadi bisa disusun dengan proporsi itu, sehingga cukup kalau ruangan yang istilahnya ini yang contoh yang sebelah kanan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, artinya 8 tatami atau 8 jo istilahnya kalau di Jepang. Ini bisa untuk memuat berapa orang? 8 orang kapasitasnya. Nah, kalau mau dipakai oleh 2 orang, ya bisa aja. Tapi kalau misalnya nanti ada saudara atau anak-anaknya besar terus datang mau apa, bisa aja dia 8 orang situ. Dan indahnya lagi, ruangan itu multifungsi. Bisa pada saat malam itu terus jadi ruang tidur, terus kemudian dilipat, kalau sudah pagi dimasukkan dalam lemari, lalu ada meja yang dibuka, ditaruh di tengah jadi ruang makan atau ruang belajar. Nanti bisa jadi upacara untuk minum teh misalnya. Lalu bisa jadi ruang untuk ruang tamu misalnya kalau untuk terima tamu. Jadi ruang itu soal efisiensi juga artinya penggunaan ruang. Apakah itu multifungsi atau single fungsi? Makanya rumah-rumah modern itu kan mengikuti prinsip konsep-konsep barat tuh ya. Rumah itu kamar tidur sendiri, kamar mandi sendiri, kamar makan sendiri, kamar tamu sendiri. Jadi ya nggak ada yang namanya sharing. Tapi kalau kita belajar dari arsitektur tradisional kita, campur itu yang namanya ruang tamu sama dapur. Ruang tidur pun kadang-kadang juga hanya disekat gitu ya, pakai kere, pakai korden, sehingga kalau satu saat dia mau ada kenduri besar, semua dibuka, ruangannya jadi ruangan bersama gitu. Nah, itu menyangkut soal fungsi tadi. Kemudian menyangkut physical control. Ada 2, yang satu kontrol terhadap pelindungan terhadap lingkungan, environmental, satu lagi terhadap sosial. Nah, nomor 1 itu soal adaptasi. Kita perlu dilindungi terhadap kekuatan alam seperti hujan, seperti panas, seperti apa itu kan harus diprotek kita. Nah, proteksi itu demi survival dan comfort terhadap climate ya, cuaca, angin, hujan, temperatur, kelembapan, musim. Kalau di Eropa di belahan utara atau selatan itu udah 4 musim. Musim rontok ya, kemudian musim dingin, kemudian musim semi, kemudian musim panas. Karena posisi terhadap matahari bumi itu kan tidak tegak lurus tapi menceng gitu. Kemudian karena bergeser gitu, maka matahari seolah-olah naik ke atas, naik ke bawah. Nah, itu yang jumlah sinar matahari yang diterima di belahan bumi utara dan selatan itu tidak sama sepanjang tahunnya. Nah, kita untung di daerah tropis, jadi tidak pernah mikir soal itu. Selalu ada matahari, sehingga hanya ada satu musim, yaitu musim hujan dan musim hujan lagi. Ada yang tempat yang kering terus, ya kering terus gitu. Jadi cuaca, kemudian bencana, gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran. Ini juga ancaman dari penyakit, ya misalnya kayak pandemi dalam ruang ber-AC, misalnya sempit, umpel-umpelan, terus kemungkinan untuk tertular menjadi lebih besar daripada di ruangan terbuka, kan? Terus dari binatang ada ular, kecoa, cacing, kemudian rayap, dan juga ancaman dari manusia lain ya, maling, pencuri, rampok, gitu. Jadi kita perlu dilindungi dari semua itu, dan tergantung dari material yang ada. Kalau orang kaya bisa pakai beton, tembok setinggi-tingginya ditutup. Kalau orang miskin mungkin ya cari barang bekas. Apakah karton, apakah itu seng, apakah itu kayu, apakah kalau memang hanya sekedar gerobak itu punyanya dan dia hanya punya itu, ya tidur di sana, tapi pada saat tidur dia perlu privacy, dia perlu perlindungan terhadap hujan, ya ditarik. Nah, yang paling
praktis kalau menurut saya itu sarung ya. Itu salah satu bentuk adaptasi yang paling efisien buat kita, murah. Kalau dingin tinggal di atas, pengen main bola tinggal diikat di kaki. Ya, mau buat sembayang juga bisa, buat tidur juga bisa, buat gendong bayi bisa, buat beli belanjaan bisa, multipurpose. Nah, ini contohnya. Jadi yang namanya bentuk paling mendasar itu yang muncul dari sana, salah satu contoh itu rumah panggung, ya, diangkat di atas, di hutan. Jadi kenapa diangkat ke atas itu untuk menghindari ular, macan, binatang buas yang ada di bawah. Tapi di lain pihak, misalnya yang sebelah kanan itu tropical nomad itu kayak selam lah, kayak gelandangan yang hidup di pinggir jalan. Jadi ini salah satu contohnya di India sana. Cukup dengan kayu atau bambu dan plastik. Tapi ini adalah arsitektur. Ini adalah bentuk dari survival tadi. Soal bagus atau enggak, nah penilaian itu ya untuk mereka ya bagus sekali gitu. Ya, jadi standar itu tergantung resources-nya paling sedikit yang mereka pakai, minimal. Mungkin recycling, dia ngambil dari tempat sampah, jadi nggak ada biaya. Tanah nggak usah beli, ya nggak punya coupling, punya hak milik karena ya tapi disebutnya illegal. Tapi tanah itu nggak usah bayar dan bisa memberikan comfort. Maksimal nggak? Ya belum tentu. Kena angin besar mungkin mencelat gitu ya. Nah, tapi ini adalah salah satu cara untuk kontrol fisik tadi, berusaha untuk melindungi. Nah, ini terhadap cuaca sekarang. Ini sketsa saya waktu S1 ini. Jadi waktu tingkat 3 atau 4 ya, saya masih nemu ini nih, konsep waktu gambar di studio itu, ya wis lumayan, di fotokopi masih bisa. Untung masih ada. Ini dari kuliah dosen saya waktu itu, dan merenung dari fisika bangunan dan juga kuliah dari dosen tentang tropical climate. Saya nggak suka baca buku, jadi saya gambar sendiri. Nah, gambarnya gini, kalau gitu prinsipnya itu kenapa daerah kita tropis yang panas lembab itu curah hujannya tinggi, mataharinya terik sekali dan panas sekali. Suhu di luar itu sekitar 30 derajat, kadang-kadang sampai 35 sampai 40 derajat. Kelembapan di luar itu bisa 70 sampai 90%. Ya, kemudian angin. Ya, terus sering ada bahaya banjir. Nah, kondisi komfort atau kondisi nyaman untuk orang Asia, seperti kita yang hidup di daerah tropis itu, kalau kelembapannya sekitar 40%. Kemudian temperatur itu sekitar 24-25 derajat. Nah, kemudian bagaimana suhu itu bisa dicapai? Yang itu ada yang namanya cross ventilasi. Ya, jadi ada aliran udara. Maka itu kenapa rumah gedek, ya, yang angin bisa lewat, itu lebih sejuk daripada rumah tembok. Rumah tembok itu kelembapan di dalam itu tinggi ya, apalagi kalau jendelanya kecil-kecil. Tapi kalau kita kenapa duduk di teras tuh nyaman sampai bisa tidur? Ya karena cross ventilasinya besar gitu. Sehingga kalau digambar secara arsitektur, ini dianalisa itu, oh ternyata ada udara dingin karena ada atap yang lebar. Tritis lebar itu penting karena menghasilkan bayangan. Dan bayangan itu menurunkan suhu. Nah, suhu udara yang ditiup masuk mengenai setinggi badan, bukan hanya kena kepala atau kaki aja. Dan bisa lewat ke sebelah sana, sehingga kalau bangunan itu tipis, kemudian ada cross ventilasi, itu sejuk. Tapi kalau bangunannya makin lebar, anginnya kehilangan daya. Dia tidak bisa tembus ke sana, nggak terjadi cross ventilasi. Ini cara mengukurnya gimana ya? Bisa pakai alat ya diukur. Tapi prinsipnya harus ada cross, harus tembus. Nah, kemudian udara itu kalau panas itu naik ke atas cenderung. Udara dingin cenderung di bawah. Itu ilmu alam itu. Secara alamiah begitu. Kenapa makanya rumah panggung itu dingin, apalagi kalau lantainya bolong-bolong? Karena udara dingin yang di tanah itu akan ditarik ke atas, yang namanya stack effect. Disedot, naik ke atas, kayak efek cerobong. Naik ke bawah atap. Nah, makanya kenapa ceiling itu harus tinggi, langit-langit itu harus tinggi. Supaya dia bisa menahan udara panas sebanyak mungkin di atas, jauh dari tubuh manusia yang di bawah.
Nah, kenapa kalau atap beton itu lebih sumuk ya, panas daripada atap genteng? Karena atap beton tidak bisa bernapas. Kalau atap genteng, itu ada celah-celah kecil-kecil, itu bisa bernafas. Jadi, atap yang bisa bernafas, dinding yang bisa bernafas, lantai yang bisa bernafas, itu adalah dasar dari namanya arsitektur tropis. Dan itu sudah dipraktekkan oleh nenek moyang kita. Di namanya arsitektur vernakular, ya, arsitektur tradisional. Mereka sudah paham itu. Jadi tidak perlu pakai listrik, nggak perlu pakai kipas angin, nggak perlu pakai air condition. Nyaman tinggal di rumah itu. Bahkan di kota-kota yang namanya shop house atau rumah toko itu yang kuno-kuno yang di daerah pecinan itu ada yang sumur udara di tengah, yang ada sumurnya. Nah, itu tadi efek cerobong tadi, udara panas yang dari luar disedot masuk lorong panjang dalam rumah yang gelap, jadi makin dingin, kemudian ditarik ke atas. Nah, zaman sekarang kan orang, wah, kalau ada courtyard di tengah, nggak bagus kalau nggak ditutup, takut maling. Ya, atau pengen memperbesar ruang makan, ditutup pakai kaca. Hebatnya apa? Sumuk. Karena apa? Ya tadi, aliran udara tadi menjadi berhenti, kemudian kaca itu menimbulkan glass house effect, ya, efek rumah kaca, dan udara panasnya mulek-mulek di tengah setinggi badan manusia. Tidak lagi memenuhi konsep seperti yang ditunjukkan sini. Ya, jadi ekspresi arsitekturnya menjadi seperti ini, kontrol fisik tadi. Ini bukan karena apa-apa, tapi ini karena belajar secara turun-temurun bagaimana menciptakan kenyamanan terhadap badan dengan cara pasif, dengan cara yang amat efisien. Gitu. Ya, ini kontrol fisik. Sementara ukurannya tadi, referensinya yang pertama tadi ya, bagian pertama, functional frame tadi, ergonomi, ukuran, kenapa harus 4x4, 3x3, segala macam itu pertimbangannya nih. Pertimbangan kedua setelah mikir itu adalah mikir ini. Nah, ini contohnya ya, bisa orang kaya, orang miskin, kenapa bentuknya kayak panggung, kenapa dindingnya bisa bernapas pakai gedek, kenapa atapnya ada lubang di sana, semua bisa dijelaskan dan yang tadi yaitu dalam rangka untuk menciptakan kenyamanan tadi. Nah, bagaimana di daerah Arab sana yang kering, daerah hot dry? Itu ada yang namanya tower, wind tower. Jadi kalau ke Iran atau ke Irak di sana banyak bangunan-bangunan yang kayak begini, ada tower begini. Ini itu bukan untuk minum kopi, naik ke atas, melihat kota, bukan. Itu tuh sebetulnya kalau digambar potongannya, ini sketsa saya juga tuh. Itu lihat tangan saya itu berapa puluh tahun yang lalu, waktu masih muda. Mungkin udah 40-50 tahun yang lalu. Itu ada angin di sana itu mengandung, membawa pasir dan debu, karena kering. Nah, angin itu yang di atas cenderung lebih tinggi anginnya, lebih besar anginnya daripada di permukaan. Jadi untuk menciptakan cross ventilasi dari tinggi badan manusia itu hampir tidak mungkin. Karena anginnya lambat. Apalagi kondisi kotanya padat. Ya, bukan di lapangan terbuka. Oleh karena itu dia pakai wind tower terus ditangkap dari atas gitu anginnya. Tapi kemudian terus dialirkan ke bawah angin yang kuat itu untuk diturunkan kecepatannya. Supaya tidaknya kalau terlalu cepat angin juga nggak nyaman kan. Lalu dia kasih semacam guci dari tanah liat yang diisi air, yang airnya netes ke bawah. Nah, air netes ke bawah itu, kelembapannya itu ditinggikan, pertama untuk menangkap pasir, supaya dia jadi berat dan jatuh ke bawah, dan kedua menambah kelembapan, karena yang dari luar itu jauh tidak nyaman karena terlalu kering, sehingga nyaman di tubuh manusia hingga menjadi 40% kelembapannya. Lalu mulailah masuk ke dalam ruangan dan dikasih jendela kecil di sebelah sana supaya bisa mengalir setinggi tubuh manusia dan memberikan kenyamanan. Nah, ini adalah contoh bagaimana desain itu sebetulnya secara fisik, secara material bisa dibuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan kenyamanan pada manusia. Tanpa harus boros. Tanpa harus memboroskan energi, memboroskan listrik, mengambil segala macam, termasuk ini baru dari sisi kenyamanan ya, belum lagi dari sisi cahaya. Ya, kalau bisa berlebih matahari kita itu. Daerah tropis itu matahari ada terus panjang tahun, walaupun hujan, walaupun masih tetap terang.
Nah, kalau sampai rumah bangunan yang kita ciptakan atau ruangan kita itu gelap sehingga selalu harus menyalakan lampu, itu kan terus tidak etis lagi. Artinya tidak, itu mubazir lagi, gitu. Wong yang ada itu disia-siakan. Kalau kita perlu listrik, tapi kita tidak menggunakan teknologi, katakanlah untuk solar panel misalnya ya, kemudian mengambil energinya itu untuk dipakai untuk dalam rumah, ya itu kan lebih baik daripada pakai energi fosil yang dari minyak, yang memang makin sulit dan makin susah diperolehnya. Sehingga telah istilah yang namanya passive solar architecture. Ya, jadi dalam arsitektur itu ada yang istilahnya tahun 60-70-an itu ada gerakan untuk membuat rumah sampai sekarang yang benar-benar memanfaatkan cross ventilasi, prinsip-prinsip yang saya bilang tadi tergantung dari beberapa perbedaan iklim. Nah, contoh yang arsitek modern yang banyak memanfaatkan ini misalnya Ken Yang. Ya, Ken Yang yang terkenal yang bikin menara tinggi-tinggi itu. Dia ciptakan konsep yang namanya bioclimatic architecture. Ini bukan hanya masalah tradisi. Sampai sekarang pun banyak arsitek seperti Woha yang di Singapura itu bikin namanya monsoon window. Jadi di lantai bangunan tinggi yang anginnya besar itu jendelanya bisa ditutup, tetapi bagian horizontal itu dinding depannya mundur supaya terjadi cross ventilasi, bisa belok gitu anginnya. Jadi walaupun hujan besar, walaupun ada angin badai, jendela ditutup masih bisa ada cross ventilasi yang mengurangi biaya untuk air condition. Ya, misalnya saya begitu. Nah, sekarang sosial milieu, apa contohnya? Nah, sosial milieu itu ya tadi misalnya soal suasana yang dibentuk, apakah itu kalau untuk satu keluarga tinggal dalam rumah secara minimal, secara fungsional bagaimana? Itu bagaimana? Misalnya kayak orang tidur ini di Kalkuta, orang yang tidur di pinggir jalan, pada saat siang hari dia buka tuh atapnya. Dia nangkring di situ, kemudian mulai jualan di kaki lima atau mulai mengemis atau bagaimana, malam hari dibongkar itunya tendanya, lalu ditutup sehingga dia satu keluarga bisa tidur dengan nyaman dan aman di situ. Atau pembagian ruang ya, misalnya dalam rumah sebelah kiri, squatter di Manila itu orang-orang miskin nih. Walaupun dia miskin, tapi ada alokasi ini untuk kamar untuk anak, ini masalah privacy, ini untuk ruang bersama. Suasana itu diciptakan seindah mungkin sehingga dihiaslah pakai lukisan, dicat warna biru, warna kuning untuk menciptakan milieu tadi. Kehidupan bersama, misalnya ada longhouse yang di orang Dayak, namanya panjang gitu. Kenapa? Karena kehidupan sebagai komunitas. Jadi ada yang ruang bersama di-share, ada ruang yang private, ada ruang yang amat private, misalnya kayak WC, itu ditaruh, dilihat gambar potongan itu, yang paling belakang. Gitu. Dan rumah orang Dayak ini terus memanjang, bisa memanjang terus ditambah. Jadi kalau komunitasnya nambah, dia nambah lagi. Komunitasnya nambah lagi. Terus memanjang sampai akhirnya kalau dia kepentok sungai, stop. Dia nggak berpanjang. Jadi tidak pernah melawan alam itu. Ya memang sudah situ maksimalnya segitu. Kenapa? Ini adalah satu komunitas yang hormat terhadap alam, yang tidak merusak alam, tapi tetap mereka bisa share satu space yang sama. Jadi kehidupan sosial, orang itu tinggal di kota, tinggal di kampung itu bukan makhluk individual. Kita membutuhkan kebersamaan dengan orang lain. Jadi ada ruang-ruang bersama yang bisa di-share. Yang zaman dulu itu misalnya di rumah itu nggak ada pagar. Kenapa? Karena bagian luar jalan itu adalah ruang yang sifatnya publik. Sementara yang dalam itu minimal. Kayak dalam contoh rumah ini, sebetulnya yang namanya yang amat private itu hanya ruang untuk sebentar. Yang ada di atas ini, sebentar, kalau nggak bisa. Ini share-nya masih? Ya. Ini nih, hanya bagian, sebentar.
Oke, kok saya nggak bisa annotate ya, sudah nggak apa-apa. Hanya bagian kecil aja di dalam rumah. Nah, ini misalnya contoh shop house ya, rumah koko di Malaka atau di Yunan di Cina. Yang namanya organisasi ruang itu adalah pencerminan dari penciptaan social milieu tadi, kehidupan sosial kita. Ini misalnya di apartemen di Paris pada tahun abad 19. Itu ada strata sosial. Orang yang hidup di bagian bawah, ya, di dekat jalan, ini semi basement, biasanya semi basement. Itu isinya para pegawai toko atau pemilik toko segala macam karena dekat dengan lalu lintas. Tetapi paling berisik dan sibuk. Orang kaya itu tinggal di lantai 2. Kenapa? Karena ceilingnya tinggi dan tidak usah naik tangga terlalu jauh karena zaman itu abad 19 belum ada lift. Ya, sehingga logis bahwa dia nggak mau tinggal naik lantai 3 karena soal aksesibilitas tadi. Lalu yang atasnya itu adalah kelompok kelas menengah. Anaknya banyak, ceilingnya lebih rendah, tapi harus manjat 3 lantai. Paling atas lagi lantai 4 itu adalah orang-orang miskin, orang sewa. Nah, terus itu disekat-sekat, ruangnya lebih kecil lagi, harus naik 4 lantai. Ya. Dan orang yang paling miskin, mahasiswa, jongos, tinggalnya di bawah atap. Jadi ada strata sosial, ya, sosial berdasarkan kemampuan ekonomi. Kota juga sama tadi, yang ada yang namanya gated community, real estate. Luarnya mungkin kampung. Nah, kampung itu ada yang kampung formal, yang tanahnya punya hak, ada yang kampung liar, yang tinggal di bantaran sungai. Ada strata sosial itu. Nah, apakah itu mau dicampur, apa itu mau enggak, itu kan kemauan kita sebagai arsitek atau planner. Apakah kita memang mau menciptakan kayak begini, atau tidak menciptakan itu. Nah, yang keempat tadi adalah simbol kultural. Ya, misalnya salah satu contoh, kita di Asia Tenggara itu adalah kultur rice culture, beras. Sehingga kehidupan ekonomi kita tergantung sekali kepada cuaca, kepada panen. Nah, sehingga terjadilah bentuk-bentuk kayak misalnya tiang ini, itu ada kipas angin itu dengan bunyi-bunyian kayak di Bali itu, supaya menakut-nakuti burung. Kemudian ada alu dan lumpang yang dipakai untuk mengubah dari membuang sekam padi menjadi beras dan beras menjadi tepung, menjadi makanan. Nah, proses ini ada proses simbolik di situ. Proses hubungan antara langit dan bumi, antara hujan dan kesuburan. Yang terus diimajinasikan oleh nenek moyang kita, itu seperti ibaratnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kesuburan itu adalah rahim, ibu. Makanya disebut ibu pertiwi, bukan bapak pertiwi. Bapak pertowo ya. Ya. Terus kenapa disebut tanah dan air? Ya, kenapa Dewi yang di beras itu namanya Dewi Sri, ya, bukan dewa apa. Nah, sementara yang dewa-dewa, yang laki-laki apa itu selalu dikaitkan dengan petir, guntur, hujan, gunung. Jadi ada vertikal, horizontal. Nah, terus kemudian dibayangkan oleh masyarakat di India, kemudian di Indonesia, di negara-negara ini adalah hubungan antara seperti simbol laki-laki dan perempuan, lingga dan yoni. Ya, itu kan alat-alat kelamin sebetulnya. Dan alu dan lumpang itu kan bentuknya seperti lingga dan yoni, dan itu kemudian diterjemahkan menjadi bentuk-bentuk desain. Ya, Candi Prambanan misalnya itu kan terdiri dari tiang dan itu lingga dan yoni. Yoni dan lingga di Campa Museum itu yang objek keagamaan Hindu sebetulnya gitu. Tugu di Jogja, Tugu Monas di Jakarta, semua dilandasi oleh simbol budaya tadi. Nah, kemudian yang namanya proses membangun kalau secara tradisional itu nggak sembarangan gitu. Bukan karena beli di pabrik kemudian kayak kontainer langsung jebret jadi. Enggak. Proses membangun itu macam-macam. Ini salah satu contoh di Melayu sana ya, di Sumatera, di Malaysia, di Kalimantan. Ini secara tradisional proses membangunnya itu menarik. Satu, sebelum membangun itu bukan panggil arsitek. Arsiteknya itu sudah ada di kepala. Bikin rumah itu kurang lebih kayak begini, ada tukang.
Ya, jadi bukan arsitek yang lulus dari universitas gitu. Ya, yang pertama itu dicari dukun. Nah, dukun atau ustadz atau apa. Yang kemudian akan membuat doa di lokasi yang akan dijadikan rumah. Dan yang dipanggil itu ibu rumah tangga, bukan bapak. Bapak cari duit aja. Tapi untuk rumah itu punyanya ibu rumah tangga namanya. Lalu si ibu ini disuruh mengukur sepotong rotan sepanjang 1 depa. Nah itu apa? Ukuran kan, antropometri, ukuran badan, proporsi. Lalu diambil bambu ukurannya sama. Jadi rotan dan bambu tadi ukurannya persis sama. Lalu doakan, minta keselamatan, dan ditancapkan di tanah, di satu titik di tanah, lalu si ustadz ini, atau si dukun, atau siapapun itu akan ambil air 1 ember, diisi penuh, ditaruh di sebelah bambu dan rotan yang diikat itu, lalu mulai sembahyang lagi, lalu tinggal. Besoknya, pagi-pagi, ibu itu harus ngecek apakah airnya tumpah atau airnya susut. Kemudian, apakah panjangnya rotan lebih panjang melar daripada bambu atau susut? Kalau melar rotannya, kalau airnya tumpah, tempat itu berarti baik dan bisa diteruskan pembangunannya. Kalau ternyata airnya susut dan rotannya mengkeret, makin banyak mengkeretnya, artinya tempat itu tidak baik untuk rumah. Nah, itu pesan lingkungannya apa? Pesan-pesan yang itu. Bukan soal tuyul atau soal hantu. Secara logis itu adalah apa? Kelembapannya berarti kalau mengkeret itu kering, kurang. Apalagi kalau airnya itu bersusut. Dan kalau bikin rumah susah air, itu juga nggak akan makmur selamanya. Sebaliknya, kalau air itu meluap, kemudian kelembapan itu membuat si rotan itu molor, artinya kelembapannya cukup dan air itu berlimpah. Nah, kalau itu sudah oke, titik yang tadi dipakai sebagai penancap tongkat tadi akan menjadi lokasi dari tiang ibu. Ibu adalah tiang rumah tangga. Ada simbol kan itu. Dan lokasinya adalah di titik tadi. Tempat si ditancapkan dekat ember tadi itu akan dipasang tiang paling utama. Nah, kemudian tiang itu akan diselamati, bikin selamatan. Kasih bendera, kasih beras, bikin selamatan, kenduri, segala macam, membagikan pada yang lain. Lalu mulai rumah dibangun, tiang lain dibangun, tapi namanya bukan tiang ibu lagi. Itu anak-anak tiang itu. Nah, baru nanti setelah itu belandar akan dipasang, belandarnya ditaruh, nah itu puncak. Paling penting. Biasanya terus dikasih bendera, dikasih beras, dikasih paku emas, atau segala macam sebagai simbol puncak yang memberi perlindungan. Dan itu adalah simbol dari langit. Nah, ini kan budaya. Nilai-nilai budaya ini terus selama berabad-abad, selama masyarakat tradisional itu diteruskan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di India, di Cina, di Eropa. Sehingga ya kita sampai pada satu kesimpulan bahwa itu memang penting gitu. Dan ini bukan hanya soal rumah, tapi bahkan misalnya membuat Hindu temple ya, candi. Sama caranya, duduk di tengah, si arsitek juga merangkap pendeta itu, karena dia bisa menghubungkan langit dan bumi. Arsitek itu makanya penting. Lalu mulai berdoa dan mulai nancapkan tiang. Dan tiang ini ukurannya adalah ukuran 1 depa. Ukuran dari si arsitek itu yang mewakili masyarakat. Dianggap atau mewakili seluruh komunitas itu. Kemudian ditaruh di tengah pada jam tertentu. Nunggu sampai matahari terbit. Sampai pada titik tertentu. Pada saat matahari terbit, diukur itu panjangnya. Join with video. Nah, sejak dari bayangan itu, lalu mulai muncul yang namanya orientasi, ya, menghadap ke timur, menghadap ke barat, utara, selatan. Dan kedua, ukurannya, dimensi. Dari situ diterjemahkan menjadi geometri, dan setelah dari geometri, mulailah fungsi masuk, material masuk, struktur masuk, sehingga terjadilah bentuk seperti
candi itu. Dan di masyarakat beras di situ ada simbol juga yang menyangkut atas, tengah, bawah. Itu terjadinya kepala, badan, kaki, ya sesuai dengan ukuran dengan proporsi pembagian tubuh manusia. Yang istilahnya adalah antropometri atau antropomorfi. Ya, karena apa? Itu yang paling atas biasanya kalau yang tipologi yang paling penting dari tipologi di kultur beras itu adalah tempat untuk menyimpan padi. Harus kering, bebas dari tikus. Dan begitu juga tempat untuk menaruh harta, karun. Nah, bagian tengah itu tempat manusia hidup. Bagian bawah itu adalah tempat yang kotor, yang banyak binatang dan lain-lain. Jadi ada pembagian antara dunia tengah, dunia bawah, dunia atas. Nah, sudah dibilang bahwa arsitektur yang ada di Nusantara, arsitektur yang ada di tempat-tempat yang kulturnya kuat, itu adalah architecture of the roof. Desain, elaborasi dari atap itu karena kepercayaan yang paling atas itu yang paling utama, yang paling penting. Badan itu nggak terlalu penting. Lantai apalagi nggak penting sama sekali. Sehingga kalau lantainya itu ya nggak perlu didesain, tetap aja tanah. Tapi begitu ada tangga, tempat tinggal itu yang sederhana, pokoknya semua bisa. Tapi apa yang ditaruh di atas, atap itu dibikin mulia. Ini kan kebalik ya, dengan cara mendesain modern kita di studio. Gambar denah, wah luar biasa denahnya, mulai bikin badan, atap paling akhir kalau ada waktu. Nggak pernah kepikir, sehingga desain atap itu asal jadi. Berantakan, karena tinggal 1 hari sebelum pemasukan tugas. Kebalik dengan cara sebetulnya prinsip arsitektur ini. Apalagi kalau kita lihat cultural landscape ya, rumah Bali, kenapa denahnya begini, saya nggak akan ke detail ya, lihat nanti belajar sendiri kenapa ada namanya pembakar perapian di tengah, kemudian ada ruang bersama, pembagian atas, tengah, bawah, horizontal, depan, belakang, laki, perempuan. Ini semua adalah bagian dari pentingnya studi pemahaman antropologi budaya dalam arsitektur, cultural symbolical. Misalnya sosial hierarki di rumah di Nias, kampungnya bentuknya kayak cross, kemudian di mana posisi nomor 3, misalnya itu rumah dari kepala desa di situ. Persis di sana itu ada puser nomor 2. Nomor 2 itu puser dari village, dari kampung. Dan kan di situ ada batu, tempat upacara pada saat seseorang mengalami pendewasaan. Terus bentuk rumah. Dan ini bisa dipahami dari sisi kultural tadi. Dari sisi fungsi jelas, dari sisi physical control jelas, dari sisi social milieu jelas, nah dari sisi budaya pun jelas. Dan ini bisa dipreteli kalau dianalisa. Yang namanya menjadi totalitas arsitektur. Ya, arsitektur itu total sifatnya. Desain itu total sifatnya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana satu desain total itu yang benar ya. Nomor 1, ini ada pulau di Papua, di laut gitu, kampung nelayan. Pulaunya orang itu tinggalnya bukan di pulau itu anehnya, tapi tinggalnya di atas batu karang, pakai rumah panggung, karena kebanyakan mereka nelayan gitu. Tapi lepas di situ, itu ada lagi rumah lain di sana yang agak lebih jauh. Ya, itu tempat kerambahan untuk nangkep udang, nangkep ikan dan lain-lain. Jadi mereka tinggal di atas laut dan di pulau itu adanya pohon kelapa. Dan tidak ada bangunan kecuali satu bangunan. Dan satu bangunan yang ditaruh di pulau itu adalah, ini karena kelompok masyarakat Kristen, itu gereja. Simbol dari apa? Gereja itu. Sebagai simbol dari religi, kepercayaan, iman, ditaruh di situ. Nah, kenapa pulau itu tidak diganggu? Karena apa? Karena dia adalah sumber dari bahan bangunan, batang kayu, atapnya itu bisa dipakai sebagai atap rumbia, kelapanya adalah sumber protein, dan air bersih yang bisa diminum yang tidak terkontaminasi seperti air laut. Kalau pohon itu ditebangi, dijadikan perumahan di situ, habis mereka akan tidak bisa survive karena tidak ada lagi supply itu. Tapi dengan menjaga kelestarian alam itu maka kelanjutan hidup akan bisa terjadi. Ini contoh lain, misalnya di Kalimantan, sama, ini komunitas Islam di situ. Tengahnya apa? Masjid. Masjidnya ngiblat, jadi bentuknya diagonal.
Dan di depan masjid ada ruang terbuka, perapatan itu. Nah, perapatan itu untuk perluasan kalau masjidnya luber, katakanlah pas hari raya, pas apa itu yang dipakai di situ. Jadi secara fungsional terpenuhi, secara kultur fisik terpenuhi, simbolik kulturnya terpenuhi. Ya, saya cepetin aja ya, udah hampir 1 jam. Ini misalnya di Surabaya, Widya Mandala, yang bikin arsiteknya Pak Rusli, urusan ITS. Bentuk atapnya terilhami oleh Maklen Pon itu yang di Posarang. Ya, tapi bukan itu. Tapi bentuk gedung rektoratnya itu dia pakai bata, karena apa? Asosiasi dengan candi-candi Jawa Timur. Batanya diekspos, strukturnya baja, bajanya diekspos. Kenapa diekspos? Karena Widya Mandala waktu itu nggak punya duit. Jadi mau ngirit. Sehingga kalau kita lihat mebel yang dipakai di dalamnya, waktu itu ya, sekarang nggak tahu, udah kaya mereka ya, udah direnovasi, renovasinya jelek. Tapi aslinya dulu, tahun 80-an, 90-an itu bagus banget. Mebelnya itu pakai sisa-sisa beton, besi beton. Dipotongin terus dibikin kursi. Nah, lihat tuh, itu kursi. Ya, itu kursi yang dipakai untuk di kantin, di mana-mana. Kenapa dia pakai baja ekspos? Pertama, karena supaya ngirit cat. Dan kedua, karena ada teknologi yang dipakai di PT PAL Surabaya untuk membuat kapal. Surabaya kan terkenal di industri perkapalannya. Nah, dalam industri perkapalan itu ada teknologi, kalau baja dialiri listrik DC, satu arah, bukan AC, itu tidak nyetrum, dan tidak berkarat. Dan teknologi itu sudah diterapkan di perkapalan di seluruh dunia. Dan itu yang dipinjam oleh Pak Rusli untuk mengalirkan DC di situ, sebagai penangkal petir, sekaligus sebagai pengalir listrik DC, dan bisa memperlambat proses perkaratan. Nah, itu juga karat pelan-pelan itu akan menambah keindahan dari itu. Nah, kemudian tropisnya dia pakai cross ventilasinya, dinding bata itu tidak dibikin masif, tapi dikasih celah-celah supaya kayak dinding gedek. Kayak prinsip tadi, cross ventilasi. Dan juga pencahayaan alami. Nah, yang menarik lagi adalah waktu mendesain ruang dosen, itu untuk anti korupsi, untuk transparansi. Jadi kacanya dia pakai kaca yang tembus mejanya, tidak pakai kayu, supaya nggak ada itu proses tangan gerayang-gerayang bawah tanah, atau ada duit, atau segala macam laci dimasukkan. Ada filosofinya. Karena filosofi saya tanya, Rusli, apa maksudmu pakai kaca gini? Supaya tidak korupsi, supaya transparan. Ini adalah pendidikan, gitu. Jadi supaya terlihat semuanya. Lalu kursinya bisa ditarik maju mundur supaya irit, supaya lubang-lubang yang di bawah kursi itu bisa dimanfaatkan. Ya, prinsip tadi diterapkan bisa sampai ke desain produk. Tapi yang penting itu adalah filosofi tadi. Nah, kalau mau lihat building ya nanti kalau sempat ke NUS lagi, moga-moga bisa. Sudah ada gedung SDI 4 yang baru. Dan SDI ini, gedung yang baru ini sudah berjalan selama 2 tahun. Direncanakan sejak awal sebagai gedung yang zero energy. Artinya listriknya tidak tergantung dari luar, tapi dari solar panel yang ada di atap. Di seluruh atap dikasih solar panel. Jadi listrik yang dihasilkan itu dipakai sepenuhnya oleh bangunan ini, sehingga kita bisa memotong saluran listrik kepada PLN misalnya, keluar, nggak beli listrik dari luar. Nah, padahal kan tetap ada lift, tetap perlu lampu, tetap perlu aircon. Nah, untuk menghemat, liftnya disembunyikan di dalam tangga. Jadi nggak kelihatan. Jadi kalau kita masuk, yang kelihatan itu tangga supaya orang naik pakai kaki ke atas. Dan didesain seksi banget gitu tangganya, sehingga senang gitu naik tangga. Lalu ada bordes, ada tangga dipermainkan gitu. Desain tangganya menarik. Pertama itu sudah mengurangi listrik. Kedua, lift yang dipilih itu lift yang sekaligus merangkap sebagai lift barang. Jadi jelek, yang gede. Ketiga, liftnya cari yang paling lambat. Jadi kalau ngantre, nunggu, dan liftnya cuma 1. Supaya orang nggak suka pakai lift dan lebih cepat naik tangga. Lalu WC-nya diselang-seling, laki perempuan di lantai yang berbeda. Supaya orang turun naik. Kemudian aircon-nya pakai sistem hybrid. Suhu yang ditiup di mesin dari aircon itu 27. Sementara kita kan nyaman 25, 24. Supaya bisa turun, dia pakai kipas. Seperti cross ventilasi. Sehingga ruang yang kita rasakan, suasana panas yang kita rasakan itu rendah, nyaman, tapi dengan energi yang jauh lebih kecil.
Dan itu ternyata bisa menghemat 30% dari energi dibandingkan dengan kalau kita pakai aircon untuk kondisi kenyamanan yang sama. Dan setelah 2 tahun, 1 tahun dipakai, ternyata bangunan ini energinya positif. Artinya kita bisa mengekspor listrik ke bangunan lain. Ya, jadi prinsipnya ini. Nanti bisa dilihat sendiri secara lebih detail bagaimana prinsip-prinsip arsitektur, cross ventilasi, large overhang, daylight, kemudian floating boxes. Ini semuanya adalah terjemahan dari arsitektur vernakular, prinsip-prinsip tadi menjadi arsitektur kontemporer. Dan itu bisa dilakukan dan bisa diukur secara benar bahwa ini dengan teknologi dan dengan metode desain yang seperti ini bangunannya menjadi lebih murah. Dan kedua, penggunaan energinya bukan hanya murah, tapi juga malah berlebih. Kita bisa menjual energi keluar. Nah, seandainya seluruh kota bisa dibuat seperti ini, bukankah itu seluruh banyak biaya yang bisa dihemat kemudian disalurkan untuk pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan lain-lain? Ya, jadi lain kali kalau sempat ke sini, saya bisa langsung bawa ke sini dan merasakan sendiri bagaimana zero energy building itu bukan hanya impian, tapi memang bisa terjadi. Ya, jadi nggak usah saya bahas secara detail, nanti ini boleh dibagikan PowerPoint-nya, bagaimana prinsipnya, dan bisa diklik, air di recycle dipakai 2 kali, jadi air hujan yang ditampung, kemudian dipompa lagi ke atas untuk gelontor WC, untuk ngepel dan untuk penghijauan. Sementara yang air yang sudah kotor sekali baru dibuang ke itu. Ini ruang kuliahnya misalnya transparan, bisa saling lihat. Kemudian ruangan besar yang di bawah itu bisa dipakai berubah, misalnya ada kre yang dituruh ke bawah terus kemudian jadi aula. Bisa jadi ruang kuliah umum. Kalau diangkat dia bisa jadi plaza. Nah, kalau siang hari dia jadi tempat untuk makan, belajar, dan untuk kafe. Studionya bisa di-share, kemudian direkonfigurasi. Listriknya dari atas ditarik. Segala banyak inovasi itu. Dinding luarnya bisa dipakai untuk eksperimen, bikin model 1:1 dari fasad. Tinggal didorong, kemudian ditarik. Ya, yang di atas itu. Yang bisa kelihatan dinding 1:1-nya itu ya berubah tuh model itu. Ini suasana yang dari luar, ya transparan banget gitu kampus itu. Nah, jadi kita sudah tahu persis bahwa bagaimana prinsip arsitektur diajarkan, beauty, utility, soundness, bahkan dalam simbol gunungan itu, bagaimana harus menjaga kelestarian dengan alam. Ya contohnya seperti itu, tapi pada akhirnya, bottom line-nya, kita kembali pada prinsip ini. Bahwa suatu arsitektur atau desain atau karya yang benar, yang bisa artinya sustainable, yang livable, yang sadar lingkungan, yang bisa membuat bumi ini menjadi lestari, adalah sesuatu yang sifatnya bersih. Bersih bukan hanya dalam arti lingkungan, bukan dalam arti kesehatan, tapi juga dari sisi niat dan hati. Dan kedua, sikap tidak mubazir, baik dalam merancang ruang, memilih bahan, bahkan sampai kepada bukan hanya skala produk, tapi sampai pada skala kota itu tidak mubazir. Nah, bagaimana menerjemahkan itu, merefleksikan pada desain Anda masing-masing, baik itu di produk desain visual, ya, desain visual misalnya menyangkut masalah pemilihan warna, pemilihan material, pemilihan bentuk, pesan yang diungkapkan, itu mencakup 2 ini. Itu yang nanti akan bisa menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kalian semua. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Yohanes Widodo. Jadi sebenarnya nenek moyang kita itu sudah bisa mendesain. Bukan seorang arsitek, tapi dia kalau sekarang bisa dikatakan sebagai arsitek. Arsitek itu kan ide baru ya, yang kita import dari luar kan. Makanya, dalam Prof. bahasa Indonesia kan tidak ada arsitek itu. Itu kan arsitekton, bahasa Yunani. Ya. Tapi kenapa, Prof, di pendidikan kita itu kan selalu western minded? Ya, anak kita diajar oleh Belanda kan, lewat sekolah
arsitektur pertama kan di ITB, ITB THS dulu. Belanda, ya. Ya, jadi kita warisan dari itu. Nah, dalam kurikulum yang diajarkan waktu itu langsung masuk ide modernisme, langsung ide arsitektur Eropa. Tapi vernakular arsitektur nggak pernah diajarkan. Itu baru Pak Yosef Priyotomo aja teriak-teriak. Iya, betul. LSAI, kita bikin LSAI itu karena sebetulnya ingin untuk membuat cara berpikir arsitektur kita, kurikulum kita itu berangkat dari akar kita sendiri. Ya, tapi kan terus pelajaran sejarah yang paling tidak disukai. Ya kan? Iya. Jadi apa namanya sebenarnya itu sudah puluhan tahun LSA itu kan juga sudah puluhan tahun Pak, tapi ya hanya sampai wacana-wacana ya, saja. Wacana-wacana terus, tapi actionnya itu sepertinya apa namanya kurang ya Prof ya. Tapi kan banyak ya arsitek kayak Pak Eko Prawoto misalnya, dia pakai bambu. Kemudian Romo Mangun, bahkan Silaban, ya Pak arsitek Silaban waktu mendesain kan juga dari sisi iklim dan dia menggunakan beton itu supaya perawatannya murah, supaya irit. Makanya dia pakai banyak kisi-kisi kan, yang untuk Bank Indonesia. Terus kemudian arsitek Belanda kayak Thomas Karsten, dia bikin pasar Johar pakai cross ventilasi. Terus dia Pak Karsten bikin teater Sopokarti. Supaya apa? Supaya artis itu jadi mandiri sehingga desainnya bukan hanya desain wayang untuk nari itu, tapi juga dipakai untuk pengantin, untuk seminar bisa. Nah, kayak begini kan tidak pernah diajarkan di kurikulum pada mahasiswa kita. Justru textbooknya ambil Newford Architect Data. Atau Time Saver atau majalah dari luar negeri kan? Ya, betul. Bahkan standar itu aja sebenarnya kan beda, Prof ya dengan Newford. Misalnya seperti itu standar Jerman. Rumah sakit itu kan kalau kita kan kebiasaan orang Indonesia ini kan kalau bus itu kan bareng-bareng rombongan. Tapi itunya apa lorong-lorongnya itu kan mesti standarnya kan. Dan ukuran manusianya dan ukuran materinya itu adalah produk industri Jerman, DIN. Bukan SII, Standar Industri Indonesia. Makanya buang buku Newford, lalu ambil yang dikembangkan oleh Pusritbang Pemukiman. Udah itu prinsip-prinsip ukuran-ukuran ergonomi yang dikembangkan oleh Pusritbang Pemukiman Indonesia. Ya, itu yang dijadikan buku wajib untuk studio. Bapak Ibu dosen UPN, arsitektur UPN, Newford kayaknya sudah harus direvisi. Enggak, nih. karena itu imperialisme. Saya bilang imperialisme industri. Newford itu dibikin termasuk sablon. Kita zaman dulu waktu saya itu pakai sablon tuh. Termasuk huruf-huruf itu. Bukan huruf, tapi WC, ukuran apa ya, terus pintu. Tergantung merek. Kalau merek Rotring itu pakai standar industri Jerman. Supaya semua desain kita itu cocok dengan dimensi-dimensi produk industri Jerman. Nah, kalau kita pakai merek Mutoh, Jepang, itu menjadi GIS, Japan Industrial Standard. Jadi tergantung pada produk-produk Jepang yang tidak kompatibel. Nah, kalau kita pakai sistem yang Inggris atau Amerika sama gitu. Jadi kita itu menghambakan diri kepada industri-industri dan sistem yang diset oleh industri luar. Ketergantungan kita tidak merdeka. Nah, padahal kita kalau belajar dari sejarah, kalau bikin bata, bikin apa, bikin rumah, bikin ukuran, proporsi kan pakai tangan ukuran kita kan, proporsi kita sendiri kan. Jadi lupakan itu buku-buku Eropa. Kalau perlu awal studio itu tingkat 1 diajari ergonomi. Jadi mulai eksperimen, ngukur gitu ya. Jadi berapa ukurannya lo mengembangkan kamar tidur atau kamar rumah berdasarkan ergonomi kita sendiri. Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Wiwi. Monggo. Bu Wiwi, selamat sore Prof. Mau menanyakan, tadi kan Prof. Yohanes sudah membicarakan tentang cultural symbol. Ya, oke. Bagaimana cara untuk menonjolkan simbol kedaerahan pada kawasan metropolitan, mengingat pada saat ini hegemoni budaya sudah sangat sulit dibendung. Nah, sekarang pertanyaan saya dibalik ya, siapa yang punya hak untuk menentukan simbol itu?
Saya ingat zaman Pak Harto dulu. Kalau kita hidup zaman dulu ya, Pak Harto itu kan ada standarisasi itu, Masjid Pancasila. Betul. Jadi Yayasan Pancasila itu ngasih masjid di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bentuknya harus joglo. Pakai atap susun gitu, terus ada bentuk simbol bintang 5 di atas. Ya, itu kan top down. Ya. Karena Pak Harto yang mau. Kemudian BKKBN misalnya ya bikin standar. Terus kalau Gubernur Jawa Tengah itu semua atap Jawa Tengah harus joglo. Terus orang Bali gubernurnya bilang semua rumah di Bali harus pakai simbol Bali, harus pakai gapura lah, harus pakai ini itu. Nah, pertanyaan saya sekarang sebetulnya kebudayaan itu kan tidak mandek, tapi tumbuh gitu. Yang namanya arsitektur tradisional kita itu kan milik generasi masa lalu. Ya. Kalau kita tanya pada anak-anak milenial kita, karena sudah dicekoi mall, dicekoi bubble tea, mereka tidak lagi mau minum kopi tubruk. Maunya itu kopi apa itu yang dicampur ini pakai paling pun mau janji jiwa mau lah karena cool gitu ya. Tapi bukan kopi seperti kopi tubruk ya. Nah, apakah simbol-simbol yang dimiliki oleh generasi milenial sekarang itu yang justru harus diungkapkan dan biarkan kota-kota itu memang tumbuh sesuai dengan aspirasi mereka. Karena siapa yang jadi milik ya, the right of culture. Siapa yang punya hak terhadap budaya itu? Nah, ini kan perjuangan nih antara yang sesuatu yang ingin menerapkan katakanlah identitas, ini jadi persoalan filosofi ya, mengikuti amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa menurut Muhammad Yamin itu kebudayaan Indonesia itu adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Nah, itu kan harus dipersoalkan sekarang. Kebudayaan daerah yang mana? Pada periode apa? Kalau kita ngomong soalnya Surabaya aja. Nah, Surabaya itu kolonial ya. Justru Belandanya yang lebih kuat itu. Kalau kita lihat Jalan Darmo, jalan apa gitu. Yang tradisionalnya zaman Mojopahit waktu itu walaupun alung-alung contongnya itu sudah nggak ada, tinggal nama doang. Yeah. Walaupun dulu jadi pangkalannya Gajah Mada, pangkalan Angkatan Laut Gajah Mada untuk menguasai Nusantara itu kan dari Surabaya. Tapi bekasnya sudah hilang kan, terlambat gitu. Ada yang namanya peninggalan Ampel ya, ada di Ampel, Masjid Ampel segala macam. Tapi masjidnya sendiri kan di hotel-hotel tuh. Ya, karena apa? Karena generasi sekarang merasa bahwa ya masjid itu harus diperbaiki, pakai marmer, pakai ini, pakai gitu. Kalau satu saat atapnya terus masjid Jawa Timur itu atapnya opo tuh buang gitu kan nggak ada Jawanya sama sekali. Kalau itu memang diterima oleh masyarakat, justru persoalan yang sulit sekarang itu apakah kita bisa legowo atau enggak generasi kita ini untuk membiarkan budaya itu tumbuh sendiri dari yang luar. Dan kalau kita pikir-pikir ya, saya punya prinsip pikir, kalau saya juga bentar lagi sudah lewat gitu ya. Umur manusia itu ada batasnya dan yang mewarisi itu adalah anak saya, generasi cucu saya. Dan itu tergantung bagaimana kita mempersiapkan. Nah, seharusnya kita yang mulai kalau tidak mau kehilangan itu tidak bisa memaksakan itu sekarang karena tidak akan bisa diterima. Tapi justru dari kecil pelan-pelan kita sudah mulai menanamkan untuk suka kopi tubruk lagi, suka jajan pasar lagi. Sehingga mereka setelah dewasa akan memilih jajan pasar daripada McDonald. Nah, tapi proses itu tidak bisa dibalik. Mereka dipaksa untuk mengambil makan getuk ya atau makan petolo atau apa itu ya, makan zaman dulu itu ya kayak gitu orang ngerti apa kuwi gitu. Lopes ya. Iya. Memang sulit. Ini memang diskusinya menjadi diskusi filsafat. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita mendidik anak kita. Kalau mau disalahkan, ya salahkanlah diri kita sendiri. Sehingga anak-anak kita itu lebih cinta McDonald, lebih juga cinta bubble tea sama janji jiwo dan segala macam kopi yang aneh-aneh dicampur, alpukat dicampur segala macam itu. Tapi memang kita bilang bahwa siapa tahu itu malah benar, malah kita yang salah gitu. Ya, dalam arti memang sudah lewat budaya itu memang punya hak untuk mati dan budaya baru memang punya hak untuk hidup. Ya, bahkan mungkin simbol-simbol itu juga sudah bergeser ya, Prof. Jadi sudah seperti tumpeng itu segitiga, tumpeng itu
geometri segitiga itu kan sudah bukan lagi sesuatu yang sakral. Jadi misalnya kalau membuat kemasan produk-produk itu kadang kan bentuk segitiga itu juga sudah banyak dipakai. Padahal dulu itu kan ya udah kotak itu aja, rektanguler gitu aja sudah. Karena kan segitiga itu sesuatu yang dianggap sakral. Itulah sulitnya berurusan dengan living culture, karena budaya itu hidup sebetulnya dan selalu berubah. Dan perubahan itu kadang-kadang di luar kendali kita. Yang bisa mengendalikan atau yang bisa membuat budaya itu mengarah ke satu titik tertentu itu namanya pendidikan. Nah, bagaimana sistem pendidikan kita? Apakah pendidikan kita itu sudah solid sehingga kita sepakat sebagai bangsa itu untuk memberikan ciri yang sama, roh yang sama pada pendidikan kita, etika yang sama atau enggak? Nah, bisa bilang lagi, apakah manusia memang bisa dicetak sama? Enggak juga. Ya, betul. Ya. Sulit. Sulit. Jawabannya it is complicated. Ya bahkan di dunia pendidikan aja mereka mendapat doktrin yang sama misalnya, tapi kan pasti ada yang saya bilang sekarang mungkin beda. Dalam sekolah arsitektur yang perlu diajarkan bukan budayanya yang penting, tapi justru etika lingkungan. Karena persoalan terbesar dari kita bisa survive atau enggak sebagai budaya atau umat manusia itu adalah global warming, climate change, perubahan iklim. Nah, kemudian juga masalah pemborosan tadi, sustainabilitas. Resources kita habis, minyak kita akan habis, listrik akan jadi makin mahal, air akan menjadi semakin mahal dan sulit. Apakah bukan itu yang kita harus atasi? Pemborosan itu. Jadi itu yang akan menjadi kebudayaan masa depan. Karena apa? Kalau itu kita tidak atasi sekarang, menyangkut yang saya bilang tadi ya, soal energi, soal makanan, soal air, soal itu tidak dijadikan unsur utama dalam desain, pertimbangan desain, maka dunia kita akan menjadi semakin parah. Gitu. Kondisi sosial, ekonomi, environment menjadi semakin parah. Budaya itu akan tumbuh dengan sendirinya nanti. Setelah etika terhadap lingkungan itu sudah ditumbuhkan lagi. Sehingga itu akan jadi kriteria proyek akhir, misalnya untuk menilai apakah bangunanmu itu sudah tadi memenuhi syarat tadi, apakah sudah hormat terhadap orang tua, ya, universal accessibility. Apakah bangunanmu itu sudah seirit-iritnya dari listrik, seirit-iritnya dari air. Apakah ada upaya untuk recycle atau menggunakan energi yang terbarukan. Apakah ada kemungkinan kita gunakan bangunan lama atau recycle. Apakah fungsi itu bisa digabung sehingga tidak boros. Ya, misalnya kayak makan, tidur mungkin harus private, tetapi kalau makan ruang tamu, apakah perlu disekat-sekat? Nggak bisa di-share. Nah, kalau dalam kampung atau real estate, apakah terus pagar itu sebagian bisa dibuka, nanti ada taman bersama, produksi bersama, urban farming, misalnya makanan itu yang pokok-pokok bisa tumbuh sendiri, sekaligus jadi guyup rukun gitu, sama-sama nanam, bukan hanya membersihkan sampah atau sibuk nutup-nutup jalan supaya maling nggak bisa masuk, tapi justru menumbuhkan saling jaga, saling ayam seperti masyarakat tradisional zaman dulu, tapi dalam konteks urban. Sehingga taman kota itu bukan lagi hanya untuk main ayunan, tapi juga untuk nanam hidroponik. Sehingga pada saat nanti kesulitan makanan, kesulitan apa, itu selalu ada tauge, bisa bikin sendiri, cabai bisa saling bagi antar rumah, atap bisa dimanfaatkan untuk nanam kentang, why not gitu loh. Nah itu yang saya pikir bisa ditanamkan di dalam kurikulum dan proyek-proyek studio. Etika lingkungan. Dan itu yang menjadi lebih penting daripada simbol-simbol kultural. Itu akan muncul dengan sendirinya lewat ekspresinya nanti dari bangunan itu. Apakah ditambah sendiri, pakai kayu, pakai ukiran gini, pakai atapnya dibikin genit sedikit sehingga kelihatan kayak atap Jawa Timuran ya. Itu kan soal lipstiknya ya, itu soal kosmetiknya. Tapi sebenarnya kan kita bisa learning from the past kan, Pak JW. Iya. Seperti yang tadi
presentasi Prof. JW itu kan bahwa sebenarnya kita bisa learning from the past untuk saat ini. Makanya kenapa kok seperti Prof. Yosef itu kemudian menggembar-gemborkan vernacular architecture-nya itu. Yang bukan soal bentuknya yang dia gembor-gemborkan, tapi soal etikanya sebetulnya. Soal prinsipnya. Orang harus selalu belajar dari kesalahan. Baru bisa jadi orang baik. Kalau orang menutup mata terhadap masa lalu, tidak belajar, lihat masa lalu itu kan dua kan, belajar dari kesalahan dan belajar dari keberhasilan. Nah, supaya bisa maju menjadi lebih baik, maka kita harus menghindari melakukan kesalahan yang sama. Dan mengulangi atau menambahkan kebaikan yang kita bisa buat ke depan. Dalam desain juga sama, prinsipnya begitu. Nah, itu pentingnya pelajaran sejarah. Learning from the past. Makanya itu harus didengerin tuh partisipan 148 nih. Jangan bolos sejarah. Tapi dosen sejarahnya juga tantangannya jangan bikin pelajaran itu membosankan. Harus relevan ya, ditarik ke sisi etika dan prinsip geometris, prinsip lingkungan. Lingkungan, iya gitu. Betul. Tapi sekarang ini, Prof, yang paling banyak itu kan seperti komputasi itu, parametrik itu. Jadi apa namanya? Karena memang mahasiswa milenial ini kan kerjaannya di depan laptop, canggih sekali kalau dia apa namanya tentang teknologi ini. Jadi terus ada yang namanya parametrik itu. Jadi kan gampang banget dia untuk mendesain itu tinggal comot sini, comot sini, comot situ. Parametrik tidak salah ya, artinya tapi tergantung parameternya. Apakah parameter etika dimasukkan atau enggak? Apakah parameter lingkungan dimasukkan atau enggak? Kalau hanya yang dimasukkan itu hanya estetika, ya artinya kayak Sahadid segala macam itu hanya mengejar bentuk, form making, hanya apa istilahnya mencari kenikmatan sesaat ya. Artinya hanya melihat dari sisi keindahan, kecantikan, kosmetik, tapi bukan inner beauty. Tapi seandainya dalam parameter sebelum ditekuk-tekuk itu dimasukkan unsur climate, dimasukkan unsur wellness, ya, dimasukkan unsur happiness, dibikin rumus matematiknya. Siapa tahu cangkang yang keluar nanti bentuknya akan menjadi lebih sempurna kan? Selain cantik, tapi dia juga simbolik, tapi juga hemat energi dan juga nyaman tanpa dan memanfaatkan cahaya matahari sebanyak mungkin dan bisa menciptakan suasana milieu yang positif dan secara budaya juga ada simbolisme yang betul menyentuh hati. Banyak contohnya sebetulnya. Kayak Calatrava. Waktu dia mendesain stasiun MRT yang baru yang di Ground Zero di New York, dia kan pakai struktur aja itu, bentuknya kayak begitu, ruang gede macam, segala macam. Itu kan minimalis kan ya. Kedua cahayanya juga cahaya alami dan bentuknya kalau dilihat tuh kayak burung eagle lambang Amerika yang sayapnya patah dan jatuh kan, untuk mengingatkan lagi itu. Banyak sebetulnya dari presiden. Arsitek-arsitek masa kini kayak yang menang Pritzker ya, kayak si Glenn Murcutt misalnya yang dari Australia. Itu kesadaran lingkungannya luar biasa itu. Gitu. Dan banyak contoh-contoh positif yang bisa dijadikan pelajaran bahwa parametric design kalau parameternya benar dan berangkat dari bersih dan tidak mubazir tadi, itu akan bisa menjadi satu parameter yang luar biasa. Iya, iya, Prof. Jadi jangan hanya parameternya itu hanya yang sifatnya kecantikan dan nggak ada rohnya gitu. Dan itu bisa pakai asumsi kan, ya. Masalahnya siapa yang membuat parameter itu kan, Bro? Iya, nah kan cuma alat. Siapa yang menggerakkan mesin gambar? Siapa yang menggerakkan mouse AutoCAD? Kita kan? Nah kalau kita, makanya saya bilang tadi, kalau niat, intention tadi, niatnya tadi sudah jelek atau niatnya memang tidak komplit, hanya ingin sesuatu yang tertentu, hanya mauku ini, ya jadinya ya begitu gitu.
arsitekturnya jadi arsitektur egoisme kan, egosentris. Tapi kalau niat dari awalnya itu memang sudah ingin social justice, ingin environmental sustainability, kemudian sudah ingin ngirit, ingin bersih, ingin segala macam, keinginan itu terjemahkan jadi bentuk, maka bentuk itu akan jadi bentuk yang lebih baik kan. Jadi arsitektur itu bisa jahat atau bisa baik tergantung dari arsiteknya, karena arsitektur sendiri sebetulnya netral. Tapi saya selalu bilang arsitektur tidak bebas nilai. Apa yang kita hasilkan, apakah itu dalam bentuk desain gambar, desain grafis, ya, itu atau bangunan, itu tergantung dari si nilai-nilai yang dimiliki oleh si artis atau si arsiteknya. Ya, iya, Prof. Kalau begini, Prof, saya pernah baca. Jadi apa namanya? Representasi itu katanya kan hanya topeng. Tapi sebenarnya kalau memang dia simbol bangunan itu punya simbol ya, ada simbol. Dia sebagai simbolik arsitektur, misalnya architecture, itu sebenarnya nggak perlu representasi karena mungkin seperti yang Prof katakan tadi, Calatrava itu dia tidak mungkin intensinya itu nggak mendesain simbolik architecture, tapi ternyata dalam hasilnya itu yang ada adalah simbolik architecture. Apa bisa seperti itu, Prof? Jadi representasi dan tidak harus negatif ya, kayak misalnya topeng Cirebon. Ya. Kan ada macam-macam itu warnanya. Atau ada topeng yang di Cina itu yang setiap terus ganti rubah. Itu kan sebetulnya representasi dari simbol tertentu. Ya. Kalau kita lihat patung Buddha yang ada di Candi Borobudur, itu kan bukan Budanya, tapi representasi gerak dari posisi tangan, ini simbol kebaikan, ini simbol kesucian, gitu segala macam. Dari itu kan representasi semuanya. Sama kayak kita milih baju kan. Bahkan sekarang milih masker nih, masker kan macam-macam tuh, ada yang gambar mulut orang, ada yang gambar batik, dicocokkan dengan baju, terus milih kudung, milih jilbab, juga representasi kan, pemilihan warna, itu nothing wrong gitu ya. Baik, itu kan, tapi ada satu pesan yang ingin kita ungkapkan. Apakah pesan itu pesan yang sifatnya kesombongan, apakah pesannya mau pamer, atau saya mau menunjukkan saya ini hebat, ataukah saya mau rendah hati, apakah saya ini cinta budaya, itu sah-sah saja, gitu. Tidak salah. Gitu. Ya, tapi ya tadi, antara baik dan buruk, itu penilaiannya kan bukan soal representasinya benar atau salah kan. Bisa aja, itu tergantung bagaimana niat. Makanya saya selalu kaitkan representasi dengan intensi. Intention ya. Jadi kalau intentionnya good, representasinya pasti good juga. Dan bahkan representasi tidak harus pakai filter kan. Bisa aja memang inner beauty gitu, nggak perlu pakai kosmetik. Ya. Sama orang tanya, kenapa kok saya rambut putih kok nggak mau dicat jadi hitam supaya kelihatan muda? Aku bilang enggak, karena apa? Karena putih itu karena kepalaku dipakai. Jadi putih kebakar. Ya ini kan soal pilihan, choice gitu ya. Ya, ya betul, Prof. Jadi representasi bangunan itu nggak harus bad, tapi ya kalau yang sekarang ini, Prof, kebanyakan. Ya kalau jalan-jalan di Surabaya, rumah-rumah mewah itu mobil Romawi, gede gitu. Oke lah, dari sisi ekspresi terserah, itu kebebasan karena dia punya duit, tapi apakah etis kalau orang sekitarnya masih miskin? Apakah etis misalnya ruang segede itu ya memang hak dia, tapi kan itu kan simbol keserakahan, bukan kerendahan hati. Nah gitu. Nah persoalan hak atau enggak, kalau orang sudah mulai ngomongin hak, ini hak saya, terjadilah konflik kan, karena akan ada yang dicederai. Makanya kayak tadi ya, kuburan tadi boleh aja bikin kuburan 100 kali 100 meter dipakai sendiri kalau dia kaisar. Kalau raja Cina itu bikin seluruh kota itu kuburan itu. Piramid kuburan. Tapi apakah kita memang mentalitasnya Firaun? Gitu loh.
kalau misalnya, makanya pelajaran tadi itu kan soal pendidikan, untuk menyadarkan sejak kecil kan anak kita bahwa sebetulnya ya, kalau sholat itu bukan hanya sembayangnya yang penting, perhatikan ukurannya. Terus kalau ada lihat orang mati, ya mati dia cuma segitu ukurannya. Itu pelajaran arsitektur. Dan pelajaran untuk tidak mubazir tadi. Gitu. Sehingga kalau misalnya pada satu saat, makanya saya selalu pakai ini loh gampangnya gini. Pertanyaan, apakah is it what you want or is it what you need? Misalnya keluar iPhone 12. Sementara saya masih pakai iPhone 5. iPhone 5 aku masih bisa untuk komunikasi. Sekarang aku pengen jadi iPhone 12 gitu. Jadi pokoknya kita nuntut orang tua belikan iPhone 12 atau saya ngutang cari iPhone 12. Itu kan bukan what I need but I want kan. Ya. Jadi bedanya need dan want, butuh dan pengen, itu adalah untuk memutuskan mana yang sebetulnya lebih atau mubazir atau enggak mubazir. What you want is not always good for you. What you want is maybe is not what you need. Yeah. Seandainya what you need itu memang harus pakai iPhone 12 karena ada fungsi menurut kerjaan saya dan tugas saya harus pakai itu. Kalau enggak itu saya nggak bisa kerja. Itu need. Bukan berarti iPhone 12 nggak boleh dibeli gitu. Tapi kalau enggak butuh, itu berarti boros. Yeah. Makan juga sama kan. Pada saat mengambil nasi, is it what you need or you want? Jadi ambil nasi satu ceting, kamu makan sendiri karena aku doyan banget nasi itu. Tapi akibatnya jadi gendut. Karena jadi gula semuanya, diabetes. Tapi kalau what I need, mungkin nasi itu cukup sekepel. Ini kan soal menahan diri. Dan kita waktu saat ngambil sekepel itu, ya satu ceting itu saya mungkin bisa, kalau enggak saya habiskan, saya bisa makan 10 kali. Dan itu bisa dibagikan ke yang lain misalnya. Tidak serakah. Dunia akan menjadi lebih baik sedikit gitu ya. Nah, pendidikan itu. Berarti desain itu juga harus memperhatikan ego seorang desainer. Yes. Dan bukan hanya ego desainernya, tapi juga klien kan, kliennya. Itu apakah mau saya sebagai arsitek atau itu mau klien saya, bauhir saya. Nah, pada saat mendesain, apakah kita sudah tanya pada bauhir itu maunya apa? Dan apakah yang ditanya itu hanya bapaknya, tapi juga istrinya, tapi juga anaknya, dan juga pembantunya, dan juga tetangganya. Kan harusnya, kalau jadi arsitek yang benar itu kan surveinya itu. Jadi diwawancara seluruh anggota keluarga itu. Kemudian diajak ngomong tetangganya, jalan, lihat sekitarnya, baru semua itu jadi bahan di kepala untuk mulai gambar. Sambil tadi tanya, apakah ini mauku atau mau mereka? Mauku atau mau mereka? Kadang tapi klien itu kan juga punya ego, Prof. Itu yang susah. Lah ya makanya itu susahnya arsitek dulu. Yang namanya arsitek itu namanya adalah pendeta. Itu yang di Bali, Undagi, itu bukan hanya arsitek, Undagi itu juga ahli spiritual. Pemuka agama. Dan punya tata nilai tradisional tadi, nilai-nilai universal yang dipegang oleh masyarakat secara turun-temurun diajarkan lewat karya dia gitu. Dan orang masih mau dengar. Nah, kalau arsitek itu kan sebetulnya hanya kepanjangan tangan industri. Dan tukang gambar kan. Nah, kehilangan nilai itu. Jadi kita pentingnya untuk menjadi seorang arsitek yang baik, oke lah namanya tetap disebut arsitek, tapi akhlak, etika, itu yang akan kembali membuat seorang menjadi arsitek itu sebagai perusak atau arsitek sebagai penyembuh. Ya, arsitek sebagai healer. Ya. Jadi harus apa namanya isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Yes, nah itu yang namanya rumus untuk membuat tugas studio problem based atau project based. Makanya harus kembali pada kalau mau mengubah dunia, kurikulum harus dirubah menjadi problem based. Kasih problemnya, solusimu apa, posisimu apa. Community based. Ya. Desain ya, apakah itu memecahkan persoalan lingkungan atau memecahkan persoalan kemiskinan atau menyangkut masalah konflik
antar agama, konflik antar kaya dan miskin. Itu kan real problem di masyarakat kita. Nah, desain harus mulai dari situ. Desain yang tadi istilah saya itu healing tadi. Yang bisa menjembatani konflik, menjembatani perbedaan, yang bisa mengatasi persoalan lingkungan, walaupun hanya sebagian, tapi niatnya sudah ke arah itu. Tapi masalahnya nanti karya arsitektur itu nggak monumental lagi, Prof. Monumental itu tergantung ya, kayak yang saya bilang tadi SDI 4 tadi, Net Zero Energy Building sudah dianggap sebagai monumen lingkungan hidup. Karena dia adalah Net Zero Energy Building pertama di Singapura, yang kemudian akan dijadikan oleh pemerintah sebagai contoh untuk menetapkan standar-standar yang baru tentang bukan hanya sustainable building, tapi wellness building, well building standard, yang di atas standar sustainability atau green building. Jadi akan mengubah building code, aturan bangunan, dan sertifikasi bangunan. Nah, walaupun bentuknya sederhana, persegi kayak begitu, tapi itu bisa dianggap sebagai monumen, karena yang pertama, yang dijadikan panutan, dan dijadikan orientasi, yang mengubah peraturan, mengubah cara berpikir tentang bangunan yang seharusnya bagaimana. Iya. Mungkin maksud saya bukan monumen seperti itu, tapi iconic building gitu ya, Prof. Iconic secara lingkungan ya. Tapi maksud saya gini loh, bukan seperti katakanlah karena ukurannya gede, karena simetri. Itu kan ukuran zaman dulu. Ya, ukuran-ukuran yang sudah lewat periodenya. Waktu zaman feodal, waktu zaman raja-raja, waktu zaman itu yang sekarang kan sudah demokratis, dan persoalan yang kita hadapi adalah persoalan lingkungan kan. Jadi blended dengan lingkungan ya, Prof. Lebih ininya desain itu harus lebih ke situ ya, ke arah situ, blended dengan lingkungan. Kalau pelajaran sejarah ya, salah satu ide untuk tugas mahasiswa itu mengkritik misalnya bangunan yang sekarang. Bisa rumah, bisa masjid Surabaya itu yang gede banget itu. Oh ada, Prof, udah mata kuliah kritik arsitektur. Nah, itu terus dilihat kalau seandainya setelah dikritik itu salahnya apa, kemudian kalau alternatifnya apa, kalau misalnya harus dirubah, ada kesempatan untuk merubah desainnya untuk memperbaiki itu bagaimana, sehingga menjadi lebih sadar lingkungan, menjadi secara budaya lebih apa, kan itu menarik, itu bisa jadi skripsi kan? Iya, S2 tapi itu, Prof. S1 belum. S1 kan masih mendesain. Nah, itu tadi, tapi mungkin itu bisa sebagai masukan juga buat kami bahwa pasif cooling itu solar architecture ya, pasif solar architecture itu sudah memang benar-benar emergensi ya. Urgent itu sudah sangat urgent, harus bukan lagi berdasarkan fungsi-fungsi arsitektur itu berdasarkan fungsi-fungsi saja, tapi yang paling penting itu udah kerasa kan listrik makin mahal, sering mati. Mungkin itu juga, Prof, itu kan kaitannya dengan new normal ini kan. Jadi kan semua pakai listrik. Bukan aircon itu kan sudah nggak boleh, karena itu katanya bisa menyebarkan itu. Mungkin itu juga salah satu cara yang di atas. Makanya saya bilang sebenarnya COVID ini bagus untuk menyadarkan kita itu memang dihukum untuk mulai berpikir mana yang perlu, mana yang nggak perlu, mana yang boleh, mana yang jangan. Nah, mungkin habis ini harusnya desain kampus berubah, ruang kelas itu mungkin lebih baik, banyak kisi-kisinya, terus terbuka. Mungkin kuliahnya lebih baik di luar daripada di dalam. Cross ventilasi itu menjadi utama, sehingga banyak proyek untuk arsitek untuk renovasi dan membetulkan ya, misalnya kayak pusat kota mungkin kayak Kuningan di Jakarta itu 50% bisa harus dijadikan perumahan lagi, jangan kantor lagi, wong kantornya dengan 50%. Iya. Semua sebagian work from home. Dan kalau kantor itu sebagian 50%, kan Bu Risma udah bikin itu dinas-dinas rumah yang kosong-kosong di kelurahan-kelurahan, dijejel-jejel masukkan balai kota. Supaya apa? Supaya kantor bekas dinas-dinas yang ada di kelurahan-kelurahan itu dirubah jadi perumahan kan? Ada contoh kan yang sudah dilakukan Bu Risma waktu itu. Jadi
dan kepadatan kampung-kampung kumuh itu dimasukkan ke bekas kantor-kantor pemerintah yang kurang efisien tadi, ditingkatkan efisiensinya, lalu kampung itu bisa ditata karena sudah lebih longgar density-nya. Nah, strategi seperti itu, saya pikir itu bisa diterapkan pada arsitektur adaptive reuse tadi. Iya, iya. Tapi S1, Prof. Kalau S1 itu kan masih S2 mendesain. ya telat. Justru bukan S1, justru sejak SD sudah harus ditanamkan ini. Sejak orang mulai sekolah, mulai ngerti konsumsi, ya, mulai ngerti McDonald, mulai ngerti handphone, itu sudah harus mulai ditanamkan. Lingkungan. Bahwa, ya. Konteks lingkungan itu sangat-sangat urgent sekarang. Dan S1 pun pada saat menarik garis, membuat desain rumah, tadi ya kembali lagi soal ukuran, soal fungsi, itu kan udah harus terpikir sejak tingkat 1. Ya, sehingga peranan si dosen juga jangan terus dilarang gitu kalau ada anak yang inovatif. Jadi ya itu yang namanya kurikulum merdeka. Kemerdekaan bukan persoalan tukar kredit di universitas lain, nomor 1. Ya itu oke kalau ada yang lebih bagus. Tapi kedua adalah kemerdekaan untuk berpikir kritis. Dan kemerdekaan untuk bisa melakukan inovasi-inovasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kalau UPN bisa melakukan itu dalam beberapa mata kuliah, itu akan menjadi primadona itu. Di Indonesia belum ada yang melakukan itu jadi titik competitive advantage dari yang lain untuk mencari partner. Kampus lain siapa yang mau ambil modulku? Nggak usah banyak-banyak gitu. Menjadi unggulan kan. Yeah. Nah, saya pikir kemerdekaan itu ya dalam arti merdeka dari paradigma-paradigma lama. Yang sudah lama sebetulnya banyak yang keliru. Yang kita ambil asal comot gitu ya. Ya termasuk Newford tadi. Apakah berani untuk merdeka untuk membuat standar sendiri? Betul. Iya, Prof. Ya, itu agak sulit sepertinya. Enggak niat itu, soal niat dan keberanian intention aja. Lagi, Surabaya, intention lagi. Surabaya berani ngelawan Belanda, jadi kota pahlawan. Berani merobek bendera merah putih biru di Hotel Oranye. Kenapa enggak? Kenapa enggak gitu? Ya. Baik, Prof. Jadi karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa. Maaf ya, jadi jangan saya terus jadi malah menakut-nakuti ya. Enggak, tapi saya hanya ngomong yang apa adanya lah. Jadi saya pikir untuk memperbaiki sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik itu memang harus ada satu langkah introspeksi. Dan kita berani untuk belajar dari kekurangan masa lalu dan kemudian memperbaiki di langkah masa depan dengan berani. Gitu, bukan dengan takut-takut gitu. Ya, apalagi anak-anak muda itu. Generasi kalian itulah yang sebetulnya akan merasakan akibat dari perubahan cuaca, dari tingkah laku orang tua generasi kami yang tidak benar dalam memperlakukan bumi dan mendesain. Iya, Prof. Jadi memang konteks lingkungan ini sudah sangat urgent saat ini, tapi semoga mahasiswa generasi milenial kita juga sensitif dengan isu-isu yang ada, terutama isu lingkungan ini. Ya, seperti itu. Jadi desain itu harus problem based. Ya, terutama kalau kayak COVID sudah belenek work from home, sudah belenek nggak bisa ke mall. Nah, bagaimana supaya hidup menjadi lebih nyaman dalam suasana begini? Itu salah satu problem base yang bisa langsung. Iya, betul, Prof. Jadi saya rasa itu, jadi bahwa desain itu nggak boleh egois ya, Prof. Harus tetap melihat santun ya, dan bersih dan tadi dan healing, bisa menyembuhkan.
desain itu harus bisa menyembuhkan, harus bersih bisa... dan tidak mubazir. Udah ingat aja itu. Dan tafsirkan sendiri sepanjang-panjangnya itu bersih itu apa, tidak mubazir itu apa. Oke, jadi itu motonya dari Prof. Yohanes Widodo bahwa arsitektur itu harus, atau desain itu harus bersih dan tidak mubazir. Yes. Baik, saya rasa itu webinar kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, terutama bagi mahasiswa UPN, veteran Jawa Timur, Fakultas Arsitektur dan Desain, jurusan atau program studi arsitektur dan program studi desain komunikasi visual. Sebelum saya akhiri, mungkin kita bisa ambil take a shot dulu, Prof. Oke. Kan apa namanya, awal, sekarang kita ambil yang akhir. Wah, udah berapa? Wah, 127. Tadi sampai 150, Prof. Oh ya? Ya. Baik, untuk yang screen pertama, oke. Ini kalau nanti walaupun tadi tidak berani bertanya atau malas bertanya dan ada pertanyaan, boleh disalurkan lewat Bu Ami, saya kasih ke saya. Ya. Saya bisa jawab nanti. Nanti saya sampaikan kalau ada yang mau bertanya. Yes. Nanti bisa disampaikan ke saya, nanti saya sampaikan ke Prof. Ya. JW. Oke. Atau nanti kalau COVID udah selesai kita jalan-jalan ke Singapura. Oh ya, itu lebih efektif itu. Ditunggu di sini. Jadi maka lawanlah COVID. Baik, saya ambil satu screen yang pertama, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Screen ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Yang kelima, 1, 2, 3. Yang keenam, 1, 2, 3. Baik. Jadi dengan demikian webinar kita kali ini telah usai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Yohanes Widodo. Mungkin ditunggu. Ya. Kali kalau saya ke Surabaya, ini. saya mampir. Kalau saya bisa ke Surabaya, saya mau coba mampir. Belum pernah soalnya ke kampus. Amin. Baik, Prof. Kita tunggu. Saling mendoakan supaya COVID mampus. Ya, betul. Amin, amin. Baik, dengan demikian saya akhiri sampai di sini webinar kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai